Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya Bulita. Hari ini kita bertemu lagi ya. Hari ini kita akan belajar pada tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran kelima. Teman-teman, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu kita bermanfaat dan barokah. Amin. Teman-teman, meskipun kita belajar dari rumah, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita berdoa semoga kita bisa belajar di sekolah ya. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, hand sanitizer, menjaga jarak, dan cuci tangan. Jangan lupa untuk pakai sabun ya. Teman-teman, sebelum belajar, ikuti petunjuk ini ya. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Kerjakan setiap bagian yang penting sesuai dengan petunjuk. Silahkan bertanya kepada orang tua, kakak, teman, guru, atau orang-orang yang ada di sekelilingmu. Belajar dari rumah, aku bisa. Oke teman-teman. Teman-teman, siapa yang tahu ini gambar apa ya? Tahukah teman-teman? Pernahkah kamu melihat buku di atas? Apakah buku cerita kesukaanmu? Apakah kamu juga punya penulis cerita kesayangan? Nah, tahukah kamu apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara Eng. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Tahukah kamu tentang penulis-penulis cerita anak lainnya? Nah, teman-teman, itu adalah Bu Clara Eng. Bu Clara Eng terkenal sebagai penulis cerita anak yang hebat. Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Tahukah teman-teman, ini adalah peran-peran mereka dalam menulis buku cerita anak. Wah, hebat ya teman-teman. Yang pertama adalah melestarikan budaya bangsa. Yang kedua, membantu anak senang membaca. Yang ketiga, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Secara keseluruhan, tugas mereka adalah memperkenalkan negara dan bangsa semua keunikannya. Tahukah kamu teman-teman, seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang pendek dibandingkan dengan karangan lainnya. Nah, teman-teman, ini adalah contoh puisi. Mari kita baca bersama-sama ya. Puisi yang pertama yaitu berjudul Guruku. Guru, kau adalah pelita hidupku. Guru, kau adalah pembimbingku. Guru, terkadang diriku membuatmu kesal, walaupun dirimu kesal kepadaku, tetapi
engkau tetap membimbingku. Guru, kau selalu memberi warna di setiap hariku. Guru, kau memberi ilmu dengan segenap hatimu. Guru, kau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru, kau memberi kesan tersendiri terhadapku. Guru, terima kasih atas semua pengorbananmu. Guru, engkau akan selalu kukenang seumur hidupku. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membaca tentang puisi guruku. Ini adalah contoh lainnya. Judulnya tentang apa ya, teman-teman? Oke, benar sekali. Judulnya tentang pahlawanku. Kita baca sama-sama ya. Pahlawanku, bagaimana ku bisa membalas semua jasamu yang telah kau berikan untuk bumi pertiwi? Haruskah aku turun ke medan perang? Haruskah aku mandi berlumuran darah? Haruskah aku tertusuk belati penjajah? Aku tak tahu cara membalas jasamu. Engkau relakan nyawamu demi suatu kemerdekaan yang tak mungkin, tak bisa kau raih dengan tanganmu sendiri. Pahlawanku, engkaulah bunga bangsa. Nah, teman-teman, kita sudah membaca bersama-sama. Sekarang kita akan menjawab ini. Teman-teman, apa ya judul puisi pahlawan tadi? Oke, judulnya adalah Pahlawanku. Pengarangnya adalah Reza Hidayat. Isi atau maknanya, jangan pernah melupakan jasa pahlawan yang telah memperjuangkan negara Republik Indonesia. Tahukah kamu teman-teman, pahlawan sangat berjasa di negara kita. Tanpa mereka, kita tidak bisa merdeka, kita tidak bisa merasakan semua ini dengan senang hati. Hebat ya pahlawan kita, teman-teman. Teman-teman, tahukah kamu, Indonesia memiliki banyak bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tulisan. Teman-teman, pernahkah kamu berkunjung ke wisata yang di sana banyak makanan Indonesianya? Makanan Indonesia itu mempunyai keunikan yang membedakan dengan daerah lainnya. Salah satu yang membedakan adalah bahasa daerah dan makanan khasnya. Nah, teman-teman, ini adalah gambar makanan khas daerah. Tahukah kamu teman-teman? Yang pertama itu gambar apa ya? Ada nasi pecel, ada soto, ada papeda, dan bika Ambon. Perhatikan ya teman-teman gambar di atas. Makanan khas daerah ini menjadi hal yang paling baru oleh para wisatawan lokal. Makanan khas daerah tentu saja dinamai dengan bahasa daerah setempat. Seperti ini teman-teman. Bahasa daerah yang pertama, sinten nami panjenengan, itu berasal dari bahasa Jawa. Nama makanannya adalah jenang kudus. Asalnya dari Kudus, Jawa Tengah. Keunikannya adalah teksturnya empuk dan lembut, dan cita rasa yang manis yang menjadi ciri khas makanan tersebut. Yang kedua, sahat nami anjeng, itu berasal dari Sunda.
namanya adalah nasi liwet. Berasal dari Jawa Barat. Keunikannya, semuanya bahan dan bumbu dimasak bersama nasi setengah matang. Yang ketiga, isegaormu. Berasal dari Batak. Nama makanannya adalah bika Ambon. Asalnya dari Sumatera Utara. Keunikannya, rasanya yang legit berpadu dengan teksturnya yang kenyal. Yang keempat, sianame awak. Namanya adalah kue pinyaram. Asalnya dari Sumatera Barat. Keunikannya, rasanya gurih dan manis. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Jadi lapar nih. Oke teman-teman, selamat belajar ya. Tetap semangat. Materi selengkapnya dapat kita baca pada buku tema 6, halaman 93 sampai dengan 101. Tetap semangat belajar dari rumah ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Dadah.